Hey, waktunya dengerin podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friend, senang banget hari ini Big Dado Firmansyah bisa kembali mengunjungi kamu semuanya. Ini sudah mau hari-hari terakhir menjelang Idul Fitri, sudah semacam countdown ya, hitung mundur begitu ya. Menuju hari yang ditunggu-tunggu tentunya. Ada perasaan sedih, ada perasaan gembira, ada perasaan haru, campur aduk deh pokoknya ya. Karena memang kita di Ramadan kali ini harus menjalaninya di tengah-tengah pandemi. Pasti ada implikasinya ya. Tapi ngomong-ngomong nih, apakah implikasi itu juga kerasa sama seseorang yang ada di seberang telepon yang satu ini? Ada Nabila, ini leader Smart Friend Community Semarang kalau saya nggak salah ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, sehat Nabila? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bila bener ya tadi Smart Friend Community Semarang ya? Iya benar. Community Semarang. Udah berapa lama di Smart Friend Community Semarang jadi leadernya? Aku tuh masuk 2019 akhir sih. Jadi belum ada setahun. Belum ada setahun ya. Iya. Oke. Tapi udah pernah ngapain aja nih dan udah dapat manfaat apa aja nih gabung di Smart Friend Community? Oh banyak banget sih. Dari pernah ketemu leaders nasional ya, itu kan kayak pengalaman yang wow banget sih, bisa ketemu sama orang-orang dari luar, dari banyak banget kota kan ya. Nambah teman baru, terus juga udah selama ini sih kalau event sih belum pernah ngadain sih Kak, cuma udah pernah ikut kelas online di Smart Friend sendiri gitu juga ya. Udah banyak sih. Oke. Nama kamu kan Nabila apa sih? Nabila Zahrani Putri. Nabila Zahrani Putri. Jadi aku panggilannya Bila apa Zahra nih? Bila aja nggak apa-apa. Bila aja ya, oke. Iya. Bil, kita lanjut nih. Sekarang Bila ada di mana nih? Kalau saat ini sih lagi di rumah sih ya, di Bekasi. Jadi memang kalau rumah di Bekasi gitu ya? Iya, kalau rumah di Bekasi tapi kuliah di Semarang. Oke. Jadi lebih banyak keseharian di Semarang. Iya. Udah berapa lama tinggal di Semarang? Udah hampir 2 tahun. Iya? Udah mau ke 3 tahun ini sih. Kan dari 2018. Udah mau masuk 3 tahun ya? Iya. Iya. Terus gimana rasanya jauh dari orang tua selama 3 tahun itu? Jadi gini sih Kang, kalau aku pribadi tuh emang dari MI kelas 5 udah jauh dari orang tua. Jadi kayak udah nggak kaget gitu loh kuliah jauh dari orang tua. Oke. MI itu berarti ibtidaiyah ya, SD berarti ya? Iya. Oke. Jadi itu kenapa ngapain kelas 5 SD udah jauh dari orang tua? Jadi pas kelas 5 SD tuh aku tuh mondok di daerah Brebes. Dan di situ pertama kali jauh dari orang tua. Oke. Kelas 5 SD udah berjauhan dengan orang tua ya? Iya. Pesantren berarti tadi ya? Iya, pesantren di daerah Brebes. Di daerah Brebes. Gimana sih Bil rasanya Bil itu Bil? Pas awal mula banget sih ya, pas kelas 5 itu tuh sempet sih pas hari-hari pertama nangis banget ya pas ditinggal orang tua tuh, kayak sedih banget gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu punya teman banyak ya kan ya, kenalan sama teman-teman gitu. Akhirnya dengan sendirinya malah lebih nyaman gitu, kayak bisa dibilang malah lebih betah
di pondok gitu dibanding di rumah. Soalnya kan banyak banget ya teman-teman, adik kelas, kakak kelas yang buat kita apa sih jadi makin banyak teman gitu loh. Terus juga belajar banyak dari ketemu banyak ustadz ustazah ya kan ya. Gitu sih Kang. Oke. Waktu kelas 5 itu kamu atas kemauan sendiri atau disuruh? Oh jadi pas kelas 5 itu alhamdulillah atas kemauan sendiri sih. Jadi kan sebelumnya aku punya kakak yang awalnya mondok gitu kan. Lah di situ aku mulai lihat tuh kayak oh kakakku tuh enak ya mondok, punya banyak temen dari luar daerah kayak gitu kan. Jadi tuh kayak setiap kakakku misalnya lagi ke rumah nenek di Brebes, di Purwokerto itu tuh kayak banyak temen gitu. Jadi tuh kayak aku mikir kayaknya aku juga pengen mondok deh biar setiap, jadi tuh kayak seakan-akan nanti kalau kita ke daerah mana aja tuh bakal ada temen gitu loh kan. Ya gitu sih. Jadi ini atas permintaan kamu gitu ya? Ya. Oke. Tapi pernah ngerasa kayak dibuang gitu dalam tanda kutip ya? Nggak pernah sih, alhamdulillah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke. Nah dari kelas 5 sampai sekarang berarti udah berapa tahun tuh? Udah 6 tambah 2 8, sekarang udah 2 tahun lagi, hampir 10 tahun lebih ya? Ya mau 9 tahunan sih. Karena kan gini Kak, pas kuliah itu aku mondok itu 2 semester. Oh 2 semester. Iya, 1 tahun pertama kuliah. Awal doang. Kalau sekarang udah ngekos berarti ya di sana ya. Di mana kuliah? Kuliah di UIN Wali Songo Semarang. Di UIN Wali Songo. Oh iya. Oke. Nah, Bila. Iya, apa manfaat yang kamu dapat ketika mengenyam ilmu di pesantren? Banyak banget sih Kang. Dari yang tadinya kita nggak bisa, maksudnya apa ya? Bukan nggak bisa sih. Yang tadinya kita itu belum terlalu layah baca Quran ya kan ya, jadi lebih tahu membaca Quran yang baik dengan makhorijul huruf yang baik ya kan ya. Terus juga dari yang awalnya kita benar-benar nggak tahu nih maknanin kitab kayak gimana, jadi ya lumayan lah, jadi dikit-dikit tahu walaupun belum sepenuhnya tahu gitu kan ya. Terus juga dari yang awalnya sama sekali nggak hafal tuh ayat-ayat Al-Quran gitu, jadi adalah sedikit hafalan surat-surat Al-Quran gitu loh, gitu Kak. Oke, itu ya. Jadi itu yang manfaat yang kamu terima gitu ya dari pesantren. Nah, Bill, kekinian sekarang gitu ya banyak kasus yang kemudian seolah-olah menyudutkan pesantren. Dianggap pesantren itu tempat bullying lah, dianggap pesantren itu tempat inilah, tempat itulah. Belum lagi ada beberapa oknum juga yang kemudian melakukan hal-hal yang istilahnya memperburuk stigma itu. Nah, menurut Bila sendiri gimana sih, Bil? Kalau menurut aku sih kayak itu berarti menyudutkan pesantren gitu ya. Kalau menurut aku sih gini sih Kak, apa ya? Nggak semua kan gini, emang ada beberapa pesantren yang bisa tanda kutip kayak pahamnya itu beda gitu ya. Maksudnya kayak misalnya ya lumayan keras lah ibarat kata kan gitu ya. Betul. Cuma dari sebagian kecil itu nggak semua pesantren tuh seperti itu gitu loh. Banyak kok pesantren-pesantren yang mengajarkan kita tuh kayak apa itu kedamaian, gimana cara mempersatukan umat, kayak gitu-gitu loh, toleransi umat. Jadi tuh kayak jangan memandang seakan-akan seluruh pesantren tuh seperti itu gitu loh, karena nggak semua pesantren itu mengajarkan untuk menjadi yang radikal kayak gitu kan ya kayak. Terus kalau misalnya kasus-kasus kayak bullying gitu, ada yang kemudian
apalah gitu di pelonco gitu. Kan ada tuh kalau misalnya nggak ngelakuin kesalahan ya nggak ditajir, kalau bahasa iya, kita tajir. ditajir ya. Iya. Nah, terus kalau orang luar kan nganggapnya ditajir itu sebagai bentuk bullying kalau orang yang nggak paham kan. Tapi kalau kita yang kok kita sih ya bisa jadi ketahuan deh. Ya kalau kita kan mungkin menganggapnya ditajir mah ya emang karena kesalahan kita gitu. Nah, menurut Bila sendiri kayak gimana tuh? Kalau menurut aku sih itu sih nggak gini ya, bedakan antara bullying dengan takziran gitu sih Kak. Apa sih hukuman gitu kan ya? Namanya ketika ya aku sendiri ya, ketika misalnya kita ngelakuin kesalahan kok kita nggak ada hukuman, pasti kan kita kayak semakin gimana ya, semakin gencar melakukan kesalahan itu kan ya, kayak nggak ngerasa salah gitu kan. Nah, jadi kayak kalau hukuman takziran di pondok itu bukan termasuk bullying, karena kan itu dilakukan berdasarkan dia melakukan kesalahan gitu kan, bukan karena dia lagi baik-baik aja terus tiba-tiba dia dihukum gitu kan, enggak gitu. Kalau bullying itu kan kayak lebih ke kita nggak ngelakuin kesalahan apa-apa tapi kita kayak dikasarin, kita dijahatin kayak gitu kan ya. Betul. Gitu sih. Oke. Bila punya cerita apa yang paling diinget dari pengalaman pesantren kamu? Kalau cerita banyak banget sih Kang. Contoh aku tuh dulu pernah tuh dihukum takziran kayak baca surat Al-Kahfi sambil Halo? Lebih kayak yang pengalaman yang paling diinget tuh yang paling buruk-buruk gitu sih, kayak makan nggak enak itu tuh pernah gitu loh Kang. Tadi sempat keputus. Yang tadi yang sebelumnya yang lucu tuh apa? Misalnya pengalaman lucu yang kamu suruh ngapalin apa? Surat Al-Kahfi sambil ngapain tuh? Oh, ngapalin surat Al-Kahfi sambil berdiri. Oh, di mana? Pas dulu mondok di Kudus tuh ya. Pas dulu mondok di Kudus tuh, kalau kita nggak sholat jamaah atau gimana gitu ya, lupa pas itu aku. Itu tuh nanti tuh takzirannya kayak suruh baca surat Al-Kahfi sambil berdiri gitu loh Kang. Sedangkan surat Al-Kahfi kan lumayan banyak ya, jadi tuh kayak sampai hampir sejam setengahan lah itu kita baca surat Al-Kahfi sambil berdiri sambil pegang Al-Quran kayak gitu. Oke. Terus kalau pengalaman buruk apa nih? Pengalaman buruk tuh makan nggak enak sih. Kamu masuknya pondoknya yang masak sendiri atau yang dimasakin? Alhamdulillah selama ini mondok hampir 9 tahunan ini sih selalu dimasakin, tapi tuh menunya maksudnya gini, setiap pondok tuh beda-beda gitu loh Kang. Betul. Jadi tuh dulu pas aku kelas 5-6 kan aku di Brebes. Tuh makanannya lumayan nggak enak. Kayak ibarat kata itu makan lauk tapi itu jarang-jarang gitu loh. Mungkin hari-hari tertentu gitu. Tapi pas aku mondok 6 tahun di Kudus dari MTS sampai MA, alhamdulillah itu makannya lumayan enak. Nah, pas aku mondok pas kuliah itu tuh mulai makannya bener-bener nggak enak, kayak tahu tempe, sayur gitu-gitu terus loh Kak. Jadi tuh kayak bukan rasanya berarti nggak enak tuh, kayak aduh bosan nih makannya ya, begini. Rasanya juga sih, kayak kayak apa sih kalau kita bilang kayak masak anggrek-anggrek bahasa Jawa banget. Masak asal-asalan gitu. Karena mungkin masak buat orang banyak juga kali ya. Iya. Iya. Tapi ya benar sih, saya juga zaman waktu itu biasanya hari Jumat makannya rada enak karena biasanya ada daging gitu. Oh iya. Kalau hari-hari lain tuh ya begitu, betul. Jadi ada tempe. Tapi itu tuh kayak ngedidik kita nggak sih untuk hidup sederhana ya? Itu sih kalau aku sendiri sih ngambil hikmahnya, jadi aku yang dulunya nggak suka sayur ya Kak ya, semenjak pondok tuh jadi bener-bener suka sayur gitu loh. Yang dari orangnya kayak milih makanan gitu ya, jadi kayak lebih nerima gitu, makanan apa aja ya udah deh, alhamdulillah syukurin gitu kan ya. Oke. Iya.
Aduh, kalau cerita horor punya nggak? Kalau cerita horor, dulu aku pernah nih di pondok itu sih Kak, lebih kayak kesurupan gitu ya. Oh, iya. Maksudnya kayak bukan akunya, tapi teman-teman aku gitu. Sampai dulu tuh pernah tuh ya, di masa 10 teman-temanku kesurupan dalam waktu yang sama. Aduh. Itu namanya kayak ya Allah, apa ya, kaget, terus kayak takut gitu kan ya kayak. Aduh, bener-bener 10 tuh orang sampai apa ya, teman-temanku tuh kayak dijadiin satu gitu loh, 10 orang tuh kesurupan semua. Gitu, aduh, nakutin banget sih. Terus apalagi godaannya biasanya kalau mau sholat malam ya, ada aja gitu ya. Pada iseng ininya penghuninya. Iya. Bil. Iya. Apa yang paling kamu kangenin dari suasana pesantren? Yang aku kangenin sih kayak kumpul bareng banyak orang ya. Jadi kayak apa-apa tuh pasti tuh enaknya di pondok tuh gini loh, Kang, kayak banyak banget temen gitu loh. Jadi ketika misalnya kok kita lagi ada masalah gitu kan ya, masalah pribadi gitu, kita tuh bisa tuh ngelepas HP terus kayak kita ngobrol sama teman-teman kita, bercanda sama teman-teman kita, kayak apa ya, enjoy banget gitu loh, enak gitu, banyak temen, banyak yang bukan banyak pelarian ya, tapi itu kayak ya alhamdulillahnya yang paling aku kangenin sih itu sih gitu sih kan. Oke. Teman-teman. Siap. Bila, thank you ya sudah mau diajak ngobrol. Thank you juga Kak. Iya, aduh, kita bentar lagi mau Idul Fitri juga nih ya. Iya. tinggal menghitung hari. Baik, Bila, terima kasih sekali lagi. Maaf ya kalau ada kata yang kiranya kurang berkenan. Oke Kak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Friend, itu dia obrolan saya bersama dengan Nabila Zahra yang merupakan leader dari Smart Friend Community Semarang. Dan pengalamannya selama mondok di pesantren ini jadi ngingetin saya juga ke masa-masa waktu saya masih mondok di pesantren, tapi mondok doang. Aduh, jadi kangen ya. Tapi mungkin juga kamu punya cerita yang sama, friend. Kamu semua punya cerita yang sama, punya cerita yang menarik tentang pondok pesantren juga. Boleh dong share sama kita di kolom komentar ya. Ceritain gimana pengalaman kamu ketika kamu di pesantren. Ada cerita lucu kah? Ada cerita serem kah? Ada cerita apa lagi? Drama kah? Boleh cerita bareng di kolom komentar ya. Kalau gitu, waktunya saya Big Dada Firmansyah untuk undur pamit. Jangan lupa untuk ikuti terus event-event yang digelar oleh Smart Friend Community di berbagai media sosialnya. Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Semuanya ada event yang menarik dan ada hadiahnya juga ya tentunya. Saya Big Dada Firmansyah undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.